diampuni, tetangga kanan kiri depan belakang itu semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang cocok ngamalin Pak RT. Yang sayang sama warganya ya. Nah, gitu. Kan tetangganya. Gitu ya. Iya. Nah, itu RT. Di rumah tuh la ilaha illallah. Itu sayang itu orang lagi tetangga. Iya. Jadi warga diampuni. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kan Kalau dibebasin ya. nah, utang itu urusan belakangan. Nah, masing-masing ya Pak ya. Jangan dibahas dulu. Ini kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Makanya kata Rasulullah, siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah sehari setiap hari 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Setiap hari dia nggak pernah lepas la ilaha illallah 100 kali, maka nanti bangkit dari kubur Bapak jangan kaget. Kalau Bapak rajin ucapin sehari 100, jangan kaget bangkit dari kubur, kok wajah Bapak terang benerang, jangan kaget. Ini karena nur la ilaha illallah. Jangan kaget, loh kan dulu saya nggak begitu, terus sekarang begini, kenapa ini? Inilah ya Allah. Nah, sekarang ini sudah 100 kali belum sehari ini? Allah. Udah belum 100 kali hari ini? Nah, ayo mulai besok ya. Insya Allah udah ya. Mengucap la ilaha illallah nggak harus di masjid Pak, nggak harus di mana aja, kecuali di kamar mandi jangan. Tentang baru ngaji kamar mandi dipraktekin juga ambil mandi, nggak boleh. La ilaha illallah boleh, la ilaha illallah boleh Pak. Ya, aduh ya, kerajinan namanya. Terlalu rajin nggak boleh tuh. Biasanya habis sholat Ustaz. Habis sholat. Habis sholat. Iya, ada 50 ya. 50, minimal 40 ya Pak Haji ya. Sambil jalan Pak Haji. Nah, dari rumah ke sini nih jalan. Pulangnya juga sama nih, Bapak pulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa ratus langkah itu udah? Berapa ratus satu langkah? La ilaha illallah sekali. Jadi kalau 100 kali udah. Begitu. Rajin ini diucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dia akan bangkit dari kubur. Wajahnya bukan lagi bersinar kayak begini. Ini Pak, terang ini aja kita udah terang bener ini. Lampu begini nih. Ya, di tengah-tengah lagi indah dipandang. Tapi kata Nabi, wajhu kal badri, wajhu kal qamari lailatal badri, seperti bulan malam purnama. Ayo, bulan malam purnama tanggal berapa? Hah? Ayo, tanggal berapa? Ada yang bingung dah. 14 atau 15? Hah? 5? 15 atau 14? 15. Hah? 15. Ai at-tamam bahwa arba'ata asar 14. Bulan purnama itu tanggal 14. Itu purnama tuh. Beneran. Sebab dalam hitungan kalender Komariah itu banyak yang enggak 30 hari. 28 ya kan? 29 gitu. Makanya Komar itu badrnya, purnamanya itu ada di tanggal 14. Wajahnya bersinar. Tapi ini min ba'dil kul Pak. Jadi kalau dalam bahasa Balaghah, yang bersinar bukan cuma wajah disebut wajahnya, tapi yang bersinar tubuhnya. Sehingga orang yang pandai mengucapkan la ilaha illallah rutin ia lafalkan sehari 100 kali, nanti bangkit dari kubur, ini tubuhnya terang dengan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kalimat la ilaha illallah. Ini dahsyat kalimat. Ini Pak, sebenarnya yang nguntungin kita tuh yang begini. Yang kalimat begini yang enteng-enteng tapi dahsyat. Makanya coba Bapak lihat dalam surat An-Nasr. Coba Bapak ingat gak surat An-Nasr itu kalimat ayat terakhir apa? Ayo. Surat An-Nasr
Apa? Ayat terakhirnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Fasabbih bihamdi rabbik. Jadi ternyata Allah itu memang menyuruh kita agar kita ini untuk hamdi rabbik, bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini Pak, yang akan terjadi siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun Allah, apa kata Rasul, la taqumu sa'ah hatta la aqula Allahu Allah. Tidak akan jadi hari kiamat, gak akan sampai hari kiamat, gak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini gak ada lagi yang ngucapin Allah Allah. Selama masih ada yang ngucapin Allah Allah, maka kiamat ditunda sama Allah. Wakilah dikatakan siapa orang mengucapkan la ilaha illallah sekali saja, kiamat ditunda 40 tahun. Ya, kalau 2 kali 80 tahun. Kalau 100 kali berapa? Maka kiamat masih lama Pak Budi. Mau ngapain ini masih lama, ayo, enggak apa-apa. Ya, makanya saya bingung tuh kalau ada orang bilang kiamat udah dekat, kiamat itu gimana? Berat begini Ustaz. Jadi oh bilang berat di bininya. Wow, saya Sekarang kiamat kecil Ustaz. Kiamat kecil mah deket ya. Kiamat kecil tuh Cianjur ya, gempa bumi ya. Gempa bumi kemarin, naudzubillah. Oh ya, kita belum doain ya. Korban Cianjur, mudah-mudahan yang wafat Allah ampuni dosa-dosanya. Allah muliakan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim. Ya. Sebab kalau muslim mati kena musibah, maka matinya terhitung syahid. Bapak nih mati kena gempa, syahid Pak. Mau? Ya, orang Islam nih mati kena gempa, syahid Pak RT. Pertanyaannya, mau nggak? Naudzubillah. Belum tentu loh syahid itu pahalanya gedean loh Pak. Jadi nggak syahid, nggak semua syahid pahalanya gede. Rasul yang bilang, bukan saya. Ada sahabat ngerasa, ya Rasulullah, enakan dia apa? Dia perang mati ya Rasulullah, enak surga langsung syahid. Rasul senyum. Begitu kamu mikirnya, ya Rasulullah. Sekarang kamu pikir dah, sekarang dia mati, bisa sholat nggak? Nggak bisa ya Rasul. Bisa puasa nggak? Nggak bisa ya Rasul. Bisa sedekah nggak? Nggak bisa ya Rasul. Nah kamu sekarang bisa sholat nggak? Bisa ya Rasul. Nah kira-kira banyakan mana? Dia yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, sama kamu yang bisa amal berikutnya. Banyakan saya Rasul. Ya udah begitu mikirnya. Ya. Tapi bagaimanapun juga syahid itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang wafat dalam keadaan dia terkena musibah, kalau dia muslim maka statusnya syahid dan dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia dalam surga. Tapi kalau muslim, kalau non muslim ya nggak bisa Pak. Bukan syahid tapi sangit. Mati sial namanya. Non muslim mati kena gempa, sial namanya. Ya. Belum sampai tobat ya. Itu namanya sial. Tapi kita nggak tahu juga ketika dia gempa sudah dia ucap la ilaha illallah, kita nggak tahu Pak. Husnudzon, mudah-mudahan mereka sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagi yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Yang sakit segera Allah pulihkan kesehatannya, dan semoga Allah ganti musibahnya dengan ganti yang lebih baik dari sebelumnya. Allahumma ajirna fi musibatina wa khulufna khairum minha. Itu doanya. Ya Allah, berikan balasan dalam musibah yang mereka rasakan dan ganti dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau Bapak kena musibah, doanya itu. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairum minha. Itu doa kita kena musibah. Ya. Orang yang membaca ini ketika kena musibah akan diganti Allah lebih baik lagi. Motor hilang, baca doa ini nanti diganti lebih baik lagi. Ya. Hah? Ya. Ya. Edit lagi. Tapi diganti lagi. Caranya gimana nih caranya? Ya, Kredit lagi. Kredit lagi. Cara Allah tuh gimana cara gantinya tuh ada aja caranya. Ya. Ini namanya cara Allah menggantinya tuh begitu. Ya. Masya Allah. Nah, jadi orang yang wafat dalam keadaan yang baik itu dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena la ilaha illallah. Sekarang gini Pak.
Kata Imam Ibnu Hajar ketika mentafsirkan kalimat ini, kenapa orang, sering saya sampaikan ini, kenapa orang itu masuk surga selama-lamanya? Betul nggak? Bapak kalau nanti mau udah masuk surga, maka selama-lamanya nggak ada ujungnya, nggak ada. Kan kalau kita di dunia kan ada ujungnya kan? Nah, Imam Al-Ghazali menggambarkan selama-lamanya itu begini, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya bumi ini yang bulat ini, Pak, semua daratannya ini ada padinya dengan ketinggian satu gunung. Di bumi yang bulat ini, Pak, semuanya ada padinya, padi yang kecil-kecil itu dengan ketinggian padi satu gunung. Lalu Pak, setiap 100 tahun sekali satu biji padi ini dimakan burung, tapi per 100 tahun sekali. Di bumi yang gede ini Pak, ada padi, dilupetin padi setinggi gunung. Setiap 100 tahun sekali ada burung makan satu doang. Pertanyaannya, lama-lama habis gak ini? Padinya habis gak? Habis gak? Berapa lama habisnya? 100 tahun satu loh. Padinya setumpuk gunung tapi sebumi. Berapa lama habisnya? Ada bisa kira-kira? Gak bisa kan? Kata Imam Ghazali, itu bukan abadan. Itu gak selama-lamanya. Selama-lamanya gak ada ujungnya. Kalau yang gitu aja kita gak bisa ngitung, bagaimana dengan kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Ini namanya surga tuh. Nah, surga yang luar biasa nih Pak. Ya. Kenapa kita masuk selama-lamanya? Padahal kita ibadah nggak selama-lamanya. Kita ibadah cuma berapa tahun, tapi kenapa surga kok selama-lamanya? Itu benar, ulama itu luar biasa. Kalau bukan ulama nggak mikir begini Pak. Kita mah penyampaian surga itu kan. Kalau ulama dipikirin, kita ibadah nih dari mulai akil balik umur berapa kira-kira? Ayo, Bapak masih ingat pertama kali balik umur berapa? 9 tahun. Ya, lupa kayaknya nggak balik barusan apa baliknya? Baru balik apa? Masih ingat ya? Hah? Ingat ya, 12 ya. Ada yang 12, ada yang 15. Laki-laki maksimal 15 tahun, hitungan tahun Hijriah. Ya, itu bagi laki-laki yang nggak mimpi basah. Ya. Jadi kalau laki-laki nggak mimpi basah, tetap dihitung balik kalau dia sudah sampai umur 15 tahun hitungan kalender Hijriah. Makanya orang tua itu kudunya hafal lahir anak di tahun Hijriahnya juga. Apalagi perempuan Pak. Ya, 12 tahun nih. Dari mulai 12 tahun Pak, kalau mau kita meninggal nanti umur 90 tahun, berarti berapa tahun kita ibadah? 78 itu full ibadah apa dipotong-potong? Potong-potong. Nah, potong-potongnya tuh, potong main, tidur, ya kan? Apalagi potong-potongnya? Nonton bola, main-main dah. Ngomongin bola, udahan tadi ya. Oh, apa yang main ini? Ngomongin bola ya. Barusan Iran menang 2-0 Pak menit terakhir. Tinggal 1 menit 2 gol ya Pak Iran ya. Iran luar biasa Pak Haji. Ke 1 menit 2 gol. Luar biasa. Apa tadi? Bola sih Pak Haji. Oh, tadi apa itu? Kamu apa? Potong-potong. Kira-kira Pak full ibadah kita berapa lama kita? Ya bisa 10 tahun kali. 10 tahun kali kan? Loh, ibadah cuma 10 tahun kok surga selama-lamanya. Ini hitungan dari mana coba? Apa alasannya? Kenapa kok bisa begitu? Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Orang Islam tetap akan masuk surga selama-lamanya sebab di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Ini kan gini Pak logikanya. Seandainya kita dihidupkan oleh Allah selama-lamanya, nggak mati-mati pun, apa ada niat dalam hati Bapak ingin berlari dari la ilaha illallah? Ada nggak niatan pengen pindah selain la ilaha illallah? Kalau dihidupkan selama-lamanya, nggak ada kan? Nah, karena niat inilah dihitung sama Allah. Seandainya orang ini dihidupkan selama-lamanya pun, dia akan tetap la ilaha illallah yang dipegang. Maka ini yang dihargai oleh Allah sehingga orang lain dimasukkan surga selama-lamanya.
Jadi bukan karena amal kita, bukan. Kita nih beramal, nanti kalaupun masuk surga bukan karena amal kita. Ada ulama ngayal hadis kursi. Bukan lagi kalau cerita, bukan. Ngayal ke Allah. Ya abdi udkhulul jannah bi rahmati, kata Allah. Hambaku, silakan masuk surga karena rahmatku. La wallahi la. Ya Allah, enggak lah. Masa saya masuk surga karena rahmatmu? Kata Allah, terus karena apa? Li amali, karena amal saya, Allah. Allah tersinggung balik itu. Oh, karena amal kamu. Oke, karena amal kamu, karena kamu berdalih kamu memang orang baik, ahli ibadah, karena amal kamu, silakan kamu masuk surga sesuai dengan amal kamu 80 tahun beramal, surga saya batasin 80 tahun kamu dalam surga. Nangis nih orang. Kok begitu ya Allah? Katanya orang surga selama-lamanya. Yang bikin selama-lamanya itu karena rahmatku. Kalau amalmu cuma 80 tahun, ya udahlah karena amal. Ya enggak bisa. Abrak kandung dong begini. Jangan sampai bapak nanti begitu ya. Dia kata Allah ke surga, siap ya Allah, udah gitu ya. Jangan ngeyel. Nah, itu. Ya, jangan. Karena ibadah saya Allah, jangan ibadah kita meyel.